Nah, di soal ini sebenarnya ada beberapa elemen penting yang harus kita ketahui. Pertama, bahwa jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Bapak rasa itu kalian udah tahu ya. Jarak adalah kecepatan kali waktu. Nah, di soal ini Iya. ada dua keadaan, ada dua situasi. Yang pertama dia mendorong, yang kedua dia naik sepeda. Jadi kita bikin di sini. V VD adalah kecepatan ketika dia mendorong sepedanya. Sementara satu lagi VB itu kecepatan ketika dia naik sepeda. Karena di sini ada kecepatan dan waktu, berarti kita bikin TD. TD adalah waktu yang dia butuhkan untuk mendorong sepeda. Sedangkan satu lagi ada namanya TB. TB adalah waktu yang dia habiskan untuk naik sepeda. Artinya ketika dia mengayuh sepedanya. Oke, sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Nah kan di sini kan ada dua situasi ya. Ada situasi di hari pertama dan ada situasi di hari kedua. Sekarang pertanyaan Bapak. Jarak rumah dia ke sekolah itu di hari pertama dengan hari kedua berbeda atau sama? Sama, Pak. Jarak rumahnya ke sekolah bakalan berbeda atau sama? Sama. Sama ya, pasti sama karena nggak ada yang berubah di sana kan. Artinya jarak di hari pertama dengan jarak di hari kedua itu pasti sama. Bedanya apa? Bedanya cuman di situasinya. Jadi ceritanya di sini di hari pertama. Jadi kita bikin dulu ini. Situasi di hari pertama. Di hari pertama kalau kata soal apa yang diketahui? Kira-kira. Waktu mendorong waktu. Iya. Di hari pertama dia berjalan, waktu dia untuk berjalan atau mendorong sepeda itu 2 kali waktu dia naik sepeda. Jadi di hari pertama itu berlaku TD, waktu dia untuk mendorong sepeda itu sama dengan 2 kali TB. Ya kan? Iya, Pak. Sementara di soal sebelumnya diketahui apa? Diketahui bahwa kecepatan dia naik sepeda itu kecepatan dia mendorong sepeda itu seperempat dari kecepatan dia naik sepeda. Artinya kita punya di sini VD itu sama dengan seperempat VB. Benar? Iya. Benar ya? Kalau VD sama dengan seperempat VB, berarti VB sama dengan 4 VD. Benar atau tidak? Iya, Pak. Nah, sekarang berarti VB sama dengan 4 VD. VB sama dengan 4 VD. Oke. Sekarang Bapak kan bilang tadi ini, jarak adalah kecepatan dikali waktu. Jadi di hari pertama, jarak rumah ke sekolahnya itu Bapak. di hari pertama itu sama dengan jarak tempuh ketika dia mendorong ditambah dengan jarak tempuh ketika dia bersepeda, ketika dia naik kan. Benar tidak? Benar. Bapak Ya? 7,5 ya? Enggak, Pep. Ya udah. Oke, Bapak lanjutkan ya penjelasannya ya. Ya, Pak. Nah, tadi kan berarti jarak dia mendorong di hari pertama itu apa? Tentu VD
kecepatan dia mendorong dikali TD waktu dia mendorong. Sementara jarak dia bersepeda di hari pertama itu sama dengan VB dikali TB. Nah, sekarang kita tinggal ubah. Nah, sebelum diubah, perhatikan bahwa di soal disebutkan apa? Di hari pertama, dia mau makan waktu berapa? 30 menit kan? When going to school one day, he walks for twice the time he rides and takes 30 minutes. Artinya, di hari pertama, waktu yang dia butuhkan untuk mendorong itu 20 menit. Sementara untuk bersepeda, naik sepeda itu butuhnya cuma 10 menit. Karena 2 kali lipat ya ini. Sementara jumlahnya 30. Nah, si VD tetap kita salin VD. Sementara VB itu berubah menjadi 4 VD. Karena VB sama dengan 4 kali VD. Nah, sekarang kita tinggal kalikan. VD dikali 20 adalah 20 VD. Ditambah 4 dikali VD dikali 10 adalah 40 VD. 20 VD ditambah 40 VD sama dengan 60 VD. Artinya apa? Jarak di hari pertama itu sama dengan 60 kali VD. Kita nggak tahu nih VD-nya berapa. Yang jelas 60 VD. Oke, sampai di bagian sana ada yang mau ditanyakan? Silakan dipahami dulu penjelasan Bapak. Kalau sudah mengerti silakan tulis di chat. Oke, Apip sudah bisa dipahami. Yang lain gimana? Gak apa-apa, silakan diskusi dulu. Sedih. Sedih apa sudah? Oke. Nanti mungkin bisa diskusi lagi ya. Kita lanjutkan. Ini kan baru kejadian di hari pertama. Sementara di hari kedua, kalau kita baca di soal, hari berikutnya, hari kedua, dia naik sepeda. Waktu dia naik sepeda itu 2 kali lipat dari waktu dia berjalan, dari waktu dia mendorong. Jadi di hari kedua, bentar Bapak ketikkan. Di hari kedua, yang terjadi malah sebaliknya. Jadi di hari kedua itu waktu dia untuk berjalan atau waktu dia mendorong, bentar, takut salah. Oh sorry, waktu dia berkendara berarti ini ya, TB sama dengan 2 kali TD. Waktu dia naik sepeda itu 2 kali waktu dia berjalan atau mendorong sepedanya. TB sama dengan 2 kali TD. Perbandingan kecepatannya kayak mana? Ya masih tetap. Kecepatan ketika dia bersepeda itu pasti 4 kali kecepatan dia mendorong. Nah sekarang jarak rumah ke sekolah di hari kedua itu pasti sama dengan jarak ketika dia mendorong ditambah jarak ketika dia naik sepeda. Nah, ingat jarak adalah kecepatan kali waktu. Berarti di sini VD dikali TD. Sementara yang satunya lagi itu VB dikali TB. VD-nya tetap dikali TD ditambah
VB, ingat VB bisa diubah menjadi 4 VD, berarti di sini Bapak ganti jadi 4 kali VD. Kemudian dikali dengan TB. Nah, sementara si TB bisa kita ubah menjadi 2 kali TD. Berarti ini dikali 2 kali TD. Sekarang kita punya VD dikali TD ditambah 4 dikali VD dikali 2 dikali TD itu adalah 8 VD dikali TD. Ingat ini koefisiennya 1 ditambah 8 adalah 9. Berarti 9 VD kali TD. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa jarak dari rumah ke sekolah di hari kedua itu adalah 9 dikali VD dikali TD. Nah, tadi kan kita udah sepakat ya. Oh ya, sebelum lanjut, silakan dipahami dulu ini. Kalau sudah paham, baru kita lanjutkan. Silakan dibaca dulu. Ingat, yang di hari kedua kita nggak tahu nilai pasti dari TD dengan ini ya, TB-nya. Kan itu yang mau dicari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ke sekolah di hari kedua. Apakah sudah bisa dipahami? Apip, sudah? Bapak butuh setidaknya 3 suara ya. Ardius? Pak, Hah? Ya? kenapa bisa Kenapa Zeldi? kenapa bisa 9 TD kali TD? Karena ini. Sebentar. Kalau Bapak bikin A ditambah 8A jadi berapa? 9A kan? 9A. Nah, sekarang kalau Bapak bikin AB ditambah 8AB jadi berapa? 9AB. Nah, sekarang kalau A-nya Bapak ganti dengan VD, B-nya Bapak ganti dengan TD, mirip kan dengan ini? VD kali TD ditambah 8 kali VD kali TD sama dengan 9 kali VD kali TD. Oke. TD-nya nggak ditambahkan, Pak. Enggak. Paham, Pak? Hah? Udah paham? Sudah paham? Belum, Pak. Apanya mau ditambahkan, Nova? TD-nya? TD-nya nggak ditambahkan. Lah emang kan kita nggak tahu TD-nya berapa. Kan itu. Lah coba di sini A ditambah 8A. A dengan A-nya apakah dijumlahkan atau tidak? Enggak kan? AB dikali ini AB dengan AB-nya kan nggak kita jumlahkan juga karena kita nggak tahu nilainya berapa. Itu kan variabel. Udah, Pak. Udah. Tunggu. Gimana, Ova? Udah, Pak. Oke, Zeldi? Sudah bisa paham, Zeldi? Insya Allah sudah, Pak. Oke, siap. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan kita sepakat ya, jarak rumah ke sekolahnya nggak mungkin berubah. Karena dia berangkat dari titik yang sama, berakhir di titik yang sama. Artinya, di sini kita sepakat bahwa jarak di hari pertama akan sama dengan jarak di hari kedua. Jarak di hari pertama adalah 60 VD. Berarti di sini kita bikin 60 kali VD sama dengan jarak di hari kedua adalah 9 dikali VD dikali TD. Sekarang semua ruas kita bagi dengan 9 kali VD. Baik ruas kiri maupun ruas kanan. Ruas kiri 60/9 itu kalau kita sederhanakan kan bisa jadi 20/3 ya. Sementara VD dibagi VD habis. Nah ruas kanan tinggal apa? Tinggal TD kan. Maka dari sini kita punya apa? TD sama dengan 20/3.
3. Ingat ya, satuan waktunya kan tadi dalam menit. Berarti TD sama dengan 20/3 menit. Nah, sementara TB di hari kedua apa? TB-nya. TB itu adalah 2 kali TD. TB sama dengan 2 kali TD. Berarti TB sama dengan 2 dikali 20/3. 2 dikali 20/3 adalah 40/3. Makanya TB sama dengan 40/3 menit. Nah, sekarang kita lihat lagi pertanyaannya. Pertanyaan di soal apa? Pertanyaan di soal adalah berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk sampai ke sekolah pada hari kedua. Yang jelas tadi di hari kedua dia berjalan kaki dan naik sepeda. Berarti waktu di hari kedua, maka waktu di hari kedua itu sama dengan waktu yang dia butuhkan untuk mendorong atau berjalan kaki ditambah waktu yang dia butuhkan untuk bersepeda. TD ditambah TB. Berarti kita punya 20/3 ditambah 40/3. Penyebut sudah sama, dijumlahkan 20 ditambah 40 adalah 60. 60/3 itu sama dengan 20. Jadi waktu yang dia butuhkan adalah 20 menit. Kira-kira begitu.